Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bukan hanya hidupnya dibuat sengsara, bukan hanya hidupnya dibuat menderita ketika dia berpaling dari petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat ancaman selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ini kita di dunia saja sedih ketika penglihatan sudah mulai berkurang, ketika penglihatan sudah mulai rapuh, sudah kurang, apatah lagi dibangkitkan dalam keadaan buta. Bagaimana lagi ketika di akhirat? Maka mereka mengatakan, yang dibangkitkan tersebut, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu di dunia aku dapat melihat dengan jelas. Kedua mata tidak bermasalah, penglihatan terang benderang. Tapi kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu waktu di dunia, atatka ayatuna, telah datang ayat-ayat kami, telah datang petunjuk-petunjuk kami, telah datang peringatan-peringatan kami. Fanasitaha, dan engkau melupakan dan engkau mengabaikannya. Ini luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengadu, berargumen di hadapan Allah, ya Rabb, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu di dunia saya ini melihat, saya bisa melihat dengan kedua mata saya. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika qala kadzalika atatka ayatuna. Dulu di dunia telah datang peringatan, dulu di dunia telah datang petunjuk, fanasitaha, engkau melupakannya. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika al-yawma tunsa, dan hari ini pun engkau dilupakan. Balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat dulu di dunia. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dan begitulah balasan bagi mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang sangat dahsyat yang kalau kita renungi kita akan takut. Kita akan takut dan kita khawatir jangan sampai kita termasuk dalam orang ini. Jangan sampai kita nanti yang mengatakan hal yang demikian. Bagaimana kira-kira? Coba kita bayangkan ketika kita dalam posisi yang mengatakan, ya Rabb, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Betapa sedihnya kita di saat itu. Makanya peringatan-peringatan ini hadir untuk mewanti-wanti kita jangan sampai kita menjadi golongan yang demikian. Wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan siksaan yang sangat pedih di akhirat kelak, abqa, yang kekal. Dia kekal. Dan ini tentu membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian. Fayudarisul Quran, ya'ti Jibril. Datang Jibril setiap malamnya di bulan Ramadan, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja belajar, kalau Nabi saja membaca Al-Quran, bagaimana lagi dengan kita yang jauh dari orang soleh? Kadang saja kita digelar orang soleh itu sangat sulit, apatah lagi gelar yang lebih tinggi daripada itu. Maka tentu kita yang lebih berhak untuk banyak berinteraksi dan membaca Al-Quran serta mentadabburi setiap kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Kemudian tentu bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat ya untuk bertafakkur. Karena kadang kita merasa ketika sudah masuk bulan Ramadan itu seakan-akan kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan
yang mungkin di bulan-bulan lain itu kayak berat, tapi ketika datang bulan Ramadan seakan-akan mudah semua. Yang mungkin jalan-jalan ke masjid sholat berjamaah nampak hadir mengisi sof-sof di masjid. Yang mungkin jarang terlihat pada waktu sholat subuh mulai hadir di masjid. Dan itu kemudahan-kemudahan semua yang Allah berikan kepada kita. Maka manfaatkan kemudahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi istiqomah dan bukan hanya giat dan semangat di dalam bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan pun kita juga semangat melakukan amalan kebaikan. Kemudian kalau kita menoleh dan melihat bagaimana para saleh terdahulu berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, ini akan membuat kita sangat takjub. Tentu mereka para ulama banyak ya kisah-kisahnya bagaimana mereka berinteraksi membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada beberapa riwayat di sini kita sebutkan. Disebutkan bahwasanya Al-Aswad bin Yazid rahimahullah taala kana Al-Aswad yakhtimu Al-Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Bahwasanya Al-Aswad bin Yazid ini yakhtimu Al-Qur'an, dia mengkhatamkan Al-Quran fi kulli lailatain fi Ramadan. Artinya setiap 2 malam dia mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Luar biasa. Setiap 2 malam khatam, setiap 2 malam khatam. Jadi kalau 30 hari boleh khatam sebanyak 12 kali ya. Setiap 2 malam khatam. Ini disebutkan diriwayatkan bahwasanya kana aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadhan fi kulli lailatain. Dia menghatamkan sebanyak 2 kali di bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana caranya? Kita saja ini kadang 1 kali, 2 kali itu sudah tergopoh-gopoh setengah mati. Tapi begitulah semangat, begitulah kualitas keimanan orang-orang saleh terdahulu. Kemudian disebutkan juga di sini Qatadah dan Da'aman, kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'in. Maksudnya Qatadah di sini dia biasa mengkhatamkan Al-Qur'an. Dia biasa mengkhatamkan Al-Qur'an ini setiap 7 hari. Jadi kebiasaannya itu dia mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak setiap 7 hari, di hari-hari biasa, tapi di luar bulan suci Ramadan. Fi sab'in, fa idza jaa Ramadan, dan ketika Ramadan telah tiba, khatama fi kulli salasin, dia mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari, setiap 3 hari khatam. Fa idza jaa al-ashru, khatama kulla lailah. Ini ketika datang bulan Ramadan menghatamkan sebanyak 3 kali. Tapi ketika masuk 10 malam terakhir, apa dikatakan di sini? Khatama kulla laila. Dia menghatamkan setiap malam khatam. Jadi bukan masuk 10 malam tambah kendor macet tapi tambah digas. Nah, istilahnya kalau kita apa istilah itu? Tambah ngebut. Di setiap malam dia menghatam Al-Quran di 10 malam terakhir, karena dia mengerti dan paham ada kemuliaan di situ yang dia ingin dia kejar. Ini hikmah para orang-orang saleh terdahulu. Di luar bulan Ramadan saja dia menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari kebiasaannya. Sering, bukan setiap saat 7 hari tidak, tapi kebiasaannya biasa dia menghatamkan setiap 7 hari dia bisa menghatamkan Al-Quran. Dan ketika masuk bulan Ramadan bertambah lagi semangatnya sampai 3 hari dia bisa hatamkan. Masuk 10 malam terakhir setiap malam hatam. Dan disebutkan juga bahwa Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ini lebih luar biasa lagi. Karena Syafi'i, bahwasanya Syafi'i yakhtimul Quran, menghatamkan Al-Quran fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, sittina khatmatan. Dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali. Al-Imam Syafi'i sittina khatmatan. Jadi kalau 60 kali
pernah dikasih hadiah umroh. Nah, dia mau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Hanya ada ustaz yang menyampaikan siapa yang bisa hatam Al-Quran dapat umroh. Nah, ternyata memang bisa. Dan beliau adalah hafiz yang mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak itu. Artinya bisa. Ya bisa. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan Ibnu Asakir, salah seorang ulama hadis dari Syam, wa yakhtimu fi Ramadhan kulla yawmin. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya, kulla yawmin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah teladan dan contoh yang diperlihatkan kepada kita bagaimana juhud dan semangat, bagaimana kemampuan yang diperlihatkan kepada kita dari ulama-ulama terdahulu pada interaksinya dengan Al-Quran. Mereka mampu untuk menghatamkan beberapa kali, dan tentu mereka sebagai teladan kita, menjadi teladan kita dalam hal kebaikan ini. Kalaupun mungkin kita tidak bisa sampai pada level mereka, minimal kita berusaha untuk sedikit mendekat. Kalau Imam Syafi'i hatam 60 kali, ya minimal kita 6 kali, hilangin oleh 1, ya lumayan 6 kali, itu sudah luar biasa. 6 kali hatam di bulan Ramadan. Kalau 6 kali hatam itu berapa kali kita baca, berapa juz kita baca setiap hari? Kurang lebih 6 juz ya, 6 juz atau 7 juz kita baca. Kalau kita punya target hatam 6 kali di bulan Ramadan, jadi 6 juz itu jadi bagi dengan jumlah salat. Misalkan sudah salat subuh 1 juz, sebelum salat subuh 1 juz, dan seterusnya. Tinggal kita bagi-bagi sesuai dengan waktu yang kita punya, di sela-sela pekerjaan, di sela-sela aktivitas di bulan Ramadan dipaksa, karena memang ibadah itu harus dipaksa. Karena kapan kita tidak paksa akan mentok di situ terus. Memang harus dipaksa. Istilahnya ala bisa karena biasa. Semakin kita sering, semakin kita akan jadi terbiasa. Kemudian yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan? Pertama, tentu kita membaca paling minimal target 1 juz lah 1 bulan. Ini target paling minimal sekali, harus hatam. Jadi kita harus berazam, bertekad, tidak boleh saya keluar dari bulan Ramadan kalau tidak hatam. Harus hatam. Kita harus motivasi diri kita, harus kuatkan. Karena kalau kita tidak kuatkan, kita punya jiwa, kita punya diri itu akan mentok di situ terus. Apa nanti aja lah, Ramadan tahun depan baru coba tes lagi. Terus dites, tidak pernah sampai. Dan kalau berazam, bertekad dengan kuat, saya tidak mau, saya harus keluar di bulan suci Ramadan dan saya harus hatam Al-Quran 1, 2, 3 sampai 4 kali. Itu kita harus berazam dan bertekad seperti itu. Karena kapan tidak, maka bulan Ramadan akan hadir dan sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Padahal di situ ada kemuliaan, di situ pahala dilipat gandakan. Maka jangan kita samakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian mungkin 1 menit. Kemudian yang terakhir kita mentadabburi makna dan memahaminya. Jadi Al-Quran itu untuk membacanya mendapatkan pahala, tetapi yang terpenting adalah kita mengetahui maknanya dan mengetahui setiap apa-apa yang terkandung di dalamnya. Karena dengan mengetahui maknanya, disitulah kita bisa mengambil faedah dan memberikan manfaat untuk diri kita, dan dapat kita ambil kebaikannya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja terkait dengan keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran dan dapat memaksimalkan bulan Ramadan untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran dan menjadi